Ocop lele. Ocop lele, monitor. Ocop lele. Ocop lele, monitor. Syukron Bang Lolo, barakallahu fikum Bang Lolo, makasih Bang. Makasih ya Bangku, syukron Bang. Terima kasih Bang Lolo. Mantap. Berarti dong. Siapa ya? Ajomin. Ajomin monitor saudara. Ajomin. Ajomin monitor. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bangku? Sehat Bangku? Alhamdulillah sehat. Saudara, Alhamdulillah. Kita hanya untuk menaikkan diskusi untuk orang umat non muslim ya saudara. Izin. Oke, siap Bangku. Aku siap dengar Bangku. Makasih ilmunya Bangku. Ya, siap turunnya aja Bangku. Aku lihat tapping aja bawah. Aku kalau ada yang hujan saya lawan dia di tappingan. Ya, siap Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamik monitor. Nyamik. Aduh. Nyamik. Nyamik. Nyamik monitor. Nyamik. Nyamik monitor. Nyamik. Oh alah. Turunnya. Siapa lagi ya? Paci monitor, Paci monitor, Paci monitor saudara, Paci Rindra monitor, Rindra monitor. Perindah, aduh, turun ke bawah. Baik saudara-saudaraku yang non muslim, berikan multi kalau ingin berdiskusi menggunakan data saudaraku. Kita mau diskusi dengan lintas agama, dengan dalil-dalil yang ada di kitab suci kita, bukan asumsi, bukan hanya congor, ya, tetapi adalah fakta dan data. Kira-kira begitu saudara. Kasmadi monitor, Kasmadi saudaraku, monitor, Kasmadi monitor, Kasmadi. Yang muslim dulu jangan memberikan multi saudara. Kasmadi. Sekali lagi saya panggil Kasmadi. Robi Fadal, Robi. Ini kalau nggak ada oten nih nggak jauh nih. Iya. Nggak jalan diskusi kita nih. Iya. Ya silakan bernarasi aja Jimen. Mungkin apa yang mau kau jelaskan, mau kau buatkan judul apa? Iya. Buatkan aja judul. Apa yang pengen kau bahas? Sinkronisasi sama Uni atau seperti apa bang? Oh, beda tema nggak masalah. Oke. Bukti Yesus bukan Tuhan. Yang umumnya aja. Jadi saudara-saudaraku, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tema kita itu adalah Yesus bukan Tuhan. Itu adalah bukan suatu narasi atau argumentasi, tetapi itu adalah suatu pembuktian yang diterangkan di dalam Bible, kutipan-kutipan pengajaran Bible, kutipan-kutipan pengajaran Yesus, di mana Yesus menyampaikan bahwa dia itu bukan Tuhan, hanya sebuah utusan, tetapi Tuhannya itu adalah Bapa.
Dia menerangkan berulang-ulang kali, menegaskan berulang-ulang kali, tetapi saudara-saudara kita non-muslim atau umat Kristen itu malah mentuhankan dia. Membuktikan bahwa pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus itu adalah bukan diimplementasikan oleh umat Kristen, tetapi mentiadakan. Menyampaikan bahwa mereka itu adalah pengikut, tetapi dengan mulutnya ya tidak mengamalkan secara spesifik, tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, di mana mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak atau putra, tetapi dia tidak tahu. Ya, itu kontradiksi dari pernyataan dia bahwa yang menyatakan doktrin gereja bahwa adalah Bapa menjadi anak, yang dimana adalah firman menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Itu berkontradiksi, saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang dibawa yang non-muslim, jika Anda merasa ini adalah suatu yang kekeliruan, silakan bantah data saya, silakan bantah pernyataan saya dengan data. Berikan multi, saudara. Kita diskusi dengan data, tanpa menghujat, tanpa ada sesuatu yang kita sampaikan menyerang persona masing-masing. Kira-kira begitu, saudaraku. Ya, silakan naikkan multi pada saudara-saudaraku. Saya juga, sebagai informasi, saya juga adalah mantan non-muslim. Saya itu hidup di darahnya Kristen, dari Protestan. Mama saya masih Protestan, bapak saya masih Protestan, mas keluarga saya masih Kristen, dan saya menemukan kebenaran dari para apologet juga. Saya berdiskusi, yang dimana hampir setahun juga saya tidak mengimani Yesus Tuhan, tetapi apakah itu hanya sudah cukup untuk membawa saya dalam surga? Tidak. Karena kata Tuhan, kata Yesus dalam ajaran saya sebelumnya, tidak ada agama yang dibawanya. Ngapain saya tunduk kepada ajaran Kristus, ajaran Kristen? Di mana ajaran Kristen dan ajaran Kristus itu bertentangan, bertolak belakang satu sama lain. Di mana Kristen ya mentiadakan hukum Taurat, sementara Yesus menyatakan bahwa penegasannya bahwa hukum Taurat tidak bisa ditiadakan, tidak bisa dibatalkan, wajib dilaksanakan dan diimplementasikan. Karena dia adalah datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, menggenapi hukum Taurat itu menyempurnakan, bukan mentiadakan. Jadi kira-kira begitu. Oh, saudaraku yang dibawa Tika, silakan naik, saudara. Ya, justru di dalam Bible kamu itu banyak kali ajaran-ajaran selangkangan. Tuh baca Amsal 7, baca tuh Hezekiel. Itu pernyataan-pernyataan yang vulgar, ya, pernyataan-pernyataan yang berbau-bau seks. Masa Tuhan berkata seperti itu? Ya. Jadi jangan Anda menyampaikan bahwa ajaran selangkangan, justru ajaran selangkangan itu berada di dalam kitab Anda, ajaran Kristus Anda. Ya, ayo naik, saudaraku. Saya heran ketika saya bernarasi tidak ada yang naik. Gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau membahas judul yang ada di atas. Yesus bukan Tuhan. Teman-teman Kristen yang mau bertanya atau pengen berdiskusi menanggapi judul, silakan Anda ketik 3 atau tekan multi, minta permintaan naik ke atas, teman-teman ya. Use monitor, saudara. Use monitor. Use monitor. Anda baru memberikan multi, tetapi Anda tidak merespon. Use. Mereka harus memperkuat pertahanan. Iya. Anda pakai sound card. Iya, Kang Dito, dinasnya itu dimatikan dulu, saudara. Ya, baik. Nah, sudah diajarkan ngaji. Tadi kan kita dengar. Iya, saudara Islam Kristen. Kristen. Nah, ya, Kristen. Mohon maaf. Iya, mantap. Kira-kira pernyataan saya Yesus bukan Tuhan itu Anda bisa bantah atau ada yang Anda sampaikan atau tanggapi? Open cam, Jimen. Open cam. Jaringannya Ya. betulin juga dulu. Mantap ya. Cek. Minta tolong kawan-kawan yang di bawah ya, tolong di follow ya, soalnya akun utama aku barusan ke ban lagi diskusi. Minta tolong biar bisa open cam. Yuk lanjut Jimen. Iya, siap. Baik, saudara-saudara yang di bawah 1,1 ya, ada Abang Teguh di sini. Tolong di follow akunnya agar dia bisa
open camp dan bisa memberikan data dan dalam kajian-kajian kita. Kira-kira begitu. Bang Yus, open camp Bang. Iya, iya, iya. Gelap. Ya, kok gelap? Gelap. Bang Yus. Halo, Halo, Bang Yus. suara Ya, gimana? kameranya menghadap abang lah Bang. Masa saya berbicara kepada tembok sama meja? Oh, itu. Oh ya, mantap sekali. Jaringannya dibetulin Pak Yus, jaringan Anda putus-putus. Jelek sekali jaringan Anda itu, betul. Putus-putus di telinga saya. Oh, nggak bisa Pak. Saya di tempat Ya. belum nggak bisa. Sudah begini saja jaringan. Coba berusaha dulu. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa diskusi kita. Gimana kita mau diskusi jaringan Anda kayak gitu? Kalau gitu ya kasih kesempatan teman-teman yang lain begitu. Andi monitor, Andi Siombing. Ada yang, Andi. ada Yang mendominasi Salam adalah Kristen, saudara. perasaannya. salam. Tapi Saya kalau di situ- Kristen. Ya, kira-kira ada yang mau ditanggapi dari pernyataan saya, narasi saya, ataupun tema yang di atas, ataupun ada yang mau ditanya saudara? Kita diskusi pakai data. Sebagai Kalau Mungkin memungkinkan mau masuk, Anda bisa mau open cam, menyampaikan silakan sesuatu open cam, biasanya saudara. ada. Ya, selamat sore buat Iya, semuanya ya. Iya, Perkenalkan saya Andi, saya asli orang Batak. iya. Yesus bukan Tuhan temanya bang ya. Iya, betul. Dia Tak. mau bertanya dia bang. Yesus bukan Tuhan ini abang mengetahuinya dari mana ya bang ya? Dari Bible itu sendiri, pernyataan Yesus. Yohanes 4, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Pernyataan Yesus lagi. Yohanes 17 nomor 3. Kalian untuk memperoleh hidup yang kekal, kalian mengenal Bapakku satu-satunya Tuhan sesembahannya yang benar, dan aku sebagai utusan. Itu kata Yesus. Kita harus mengenal dia sebagai utusan, bukan Tuhan. Nah, pernyataan tentang Yesus itu adalah Tuhan adalah doktrin gereja. Silakan dibantah pakai data, saudara. Tentang mana ya bang ya? Iya, silakan bantah pakai data. Jangan bagaimana. Saya tidak butuh sesuatu hal. Saya membawa data kepada Anda. Saya membawa narasi sepenggal data yang kecil-kecil, bukan data yang lebih otentik, yang lebih spesifik. Karena kalau data yang lebih banyak saya bawa, Anda harus menjawab, membantah saya juga pakai data. Itu. Jadi ketemuan nanti jadi perdebatan dong bang. Kalau saya membantah begitu kan? Gak apa-apa lah, selagi Saudara. perdebatan itu sehat dan itu berdasarkan dalil yang tertulis, ya nggak masalah. Silakan saudara. Jika Yesus ini benar Tuhan menurut Anda, maka apa dasar Anda menuhankan Yesus? Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Bagaimana bisa Anda mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan? Silakan. Coba Anda narasikan apakah tertulis dalam kitab Anda? Jika tidak tertulis, maka Anda beriman kepada Tuhan yang salah. Selesai. Begitu pula ya. Mana mau dibilang bang ya? Saya pun bingung sebenarnya mengklarifikasinya. Iya. Kalau saya mengklarifikasinya dari semua hal yang saya ketahui ya bang ya mengenai persoalan kita ini sebenarnya kan, antara yang sudah terjadi lah gereja yang tidak bisa berdiri setelah yang pembubaran agama, pembubaran begini. Iya, sama Syukron Bang Lolo, barakallahu fikum Bang Lolo. Bang, sama Bang. Atau Itu gini. Itu kita tidak sedang membahas itu. Kan temanya Iya. ini kan Yesus bukan Tuhan kan gitu. Ini biar jalan diskusinya. Maksudnya begini. Abang kan sekarang ini mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Kan gitu Bang.
Nah, dasar keimanan abang, abang bisa mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu apa dasar keimanan abang? Dari mana abang mengetahui bahwa oh iya, Yesus ini benar Tuhan loh? Seperti ini berdasarkan dalil ini atau berdasarkan apa yang abang imani? Referensinya apa yang membuat abang mengimani bahwa Yesus ini benar-benar Tuhan gitu? Lanjut Bang Jemen. Nanti baru kita diskusikan itu, apakah ayat berdasarkan ayat ini, nanti kita diskusikan itu gitu loh Bang. Biar berjalan diskusinya. Jangan kemana-mana maksud saya tadi. Risikonya apa? Sesuai tema kan, kita sepakat sesuai tema kan. Hidayah itu daerah yang bagus loh. Iya, apa risikonya? Tiba-tiba seorang Lisa Daya Ya oke kan. Ini aja, saya simpel. Mungkin Anda tidak mempunyai device yang lain atau data Anda kurang, literasi Anda ada kurang. Kira-kira yang menyatakan kepada Anda bahwa Yesus itu Tuhan siapa coba? Karena seajaran saya dari kecil, saya lahir di Kristen, saya diajarkan seperti itu, gitu Pak. Nah, siapa yang mengajari saudara? Kepercayaan dari saya perkumpulan, dari orang tua, dari saya semua diajarkan hal begitu, ya saya mempercayai keimanan saya kepada yang diajarkan ke saya gitu. Orang tua mendapat informasi dari mana itu? Karena orang tua itu guru agama, Pak. Agama Kristen. Oh, guru agama, bagus. Kalau guru agama, patokan dia itu dalilnya, ya literasinya bahwa Yesus itu, dia menemukan Yesus itu Tuhan dari mana? Dari kitab kah atau dari buku referensi eksternal yang lainnya? Kalau hal itu saya belum pernah bertanya ya Bang ya, sama orang tua saya, sama ibu. Saya persempit cara berpikirnya. Kekristenan, ya iman Kristen, patokannya itu kitab suci atau bukan kitab suci? Patokan kita di kitab suci Bang. Oke. Di dalam kitab suci tidak pernah Yesus tertulis bahwa Tuhan, dan tidak pernah pengajaran Yesus menyamakan dirinya adalah Tuhan untuk disembah. Bagaimana orang tua Anda mengajarkan kepada Anda atau guru-guru agama Anda ataupun bapak-bapak gereja mengajarkan sesuatu hal yang tidak pernah disebutkan oleh yang diajarkan oleh Yesus? Apakah itu bertentangan atau tidak? Silakan jawab. Bagaimana tadi Bang? Kurang jelas Bang. Bagaimana sesuatu hal yang tidak pernah dikutip, diucapkan, diajarkan oleh Yesus, yang dimana dia menyamakan dirinya, kodratnya, derajatnya sama dengan bapaknya atau Tuhannya, justru malah sebaliknya, dia mengajarkan bahwa bapaknya lebih besar daripada dirinya, kehendak yang dilakukannya itu bukan berdasarkan kehendaknya, melainkan kehendak bapaknya. Dari mana orang tua Anda, orang tua Pak Andi, mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Dalilnya dari mana? Datanya dari mana? Tadi sepakat kita bahwa data dalilnya itu dari Bible. Silakan jawab. Mana ya? Iya memang bingung Bang. Saya pun pernah di posisi Anda. Sama Bang, sama. Kita bingung. Kita anak ini, kita hanya mengikuti agama orang tua kita, ajaran orang tua kita. Ya karena orang tua kita juga, ya dia hanya tunduk pada doktrin gereja. Kalau doktrin gereja mengajarkan Yesus itu Tuhan, saudaraku, ya, tetapi mengaku dengan mulut mereka bahwa kita pengikut Yesus, tetapi Yesus tidak mengajarkan bahwa doktrin gereja tersebut adalah dia adalah Tuhan. Apakah itu memang betul doktrin dari pengajaran Yesus atau malah pengajaran gereja itu sendiri? Ini dua hal bertentangan. Jangan diam Bang, jangan diam. Berpikir memang otak kita itu diperas habis-habisan, ya. Ketika ada sesuatu hal yang tidak diajarkan oleh yang kita kagumi, ya, yang kita kagumi, tidak pernah diajarkannya, tiba-tiba ada orang di luar orang yang tidak kita kagumi, mengaku-ngaku seorang pengajar, tetapi mengajarkan sesuatu hal yang berbeda. Apakah Anda pengikut Yesus kalau dikatakan seperti itu? Silakan dijawab Bang, jangan diam, jangan membisu. Gimana Bang ini? Abang ini beragama, tetapi dasar keimanan abang dalam beragama itu nggak ada. Jadi bingung kita. Abang mengimani bahwa Yesus itu Tuhan, tapi abang nggak tahu dasarnya apa. Apa sih yang bisa yang membuat abang percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Masa abang sendiri nggak tahu? Terus selama ini abang percaya Yesus Tuhan itu dari apa? Hanya imani saja? Kita gini loh Bang. Agama itu memang betul warisan dari orang tua.
Ya, ketika kita lahir dalam keadaan Kristen, orang tua kita Kristen, tentu juga kita Kristen. Tapi ketika kita mulai dewasa, mulai berpikir, maka kita cari tahu, benar nggak agama yang kita anut ini sebenarnya benar nggak? Kan gitu, maka kita belajar. Selama ini aku mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, dasarnya apa? Apa yang mendasari bahwa aku percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Gitu loh Bang. Atau kalau memang mungkin Abang nggak menguasai Alkitab, tidak menguasai Bible, tidak menguasai, secara rasional aja, secara logika aja Bang main. Benar nggak Yesus ini Tuhan? Kan gitu. Abang ini pahamannya apa? Trinitas atau oneness? Protestan dia. Protestan. Berarti Trinitas ya? Nah yaudah, berarti kita diskusikan ini. Apa sih dasar Abang bisa mengimani bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau memang Abang nggak mungkin dia gini Bang Jimen, dia mungkin nggak pernah membaca Bible, cuma datang ke gereja mungkin dengar khotbah pendeta, nggak pernah mempelajari apa itu isi Alkitabnya. Secara rasional aja kita berdiskusi, bisa nggak kira-kira? Iya. Tadi kan saya sudah tanyakan Bang Andi, bagaimana sesuatu hal kita yakini, tetapi tidak pernah diajarkan oleh yang kita yakini itu adalah Tuhan. Kita anggap nih contoh ya Bang, pohon itu Tuhan, tetapi pohon itu tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus menyembah dia, tetapi justru menyembah yang lain. Pohon yang kita anggap Tuhan itu menyuruh kita menyembah yang lebih tinggi dari dia. Bagaimana Abang bisa meyakini sesuatu hal tetapi tidak ada perintahnya gitu? Dasarnya dari mana? Saya hanya ingin Anda berpikir logika aja. Saya tidak minta data kepada Anda. Gitu. Memang saya diam dulu di posisi Anda, sama seperti Anda, saya diam termenung sejenak. Itu kan melawan logika. Benar. Contoh lah gini, Elohim itu mengatakan bilangan 23 nomor 19, dengarkan baik-baik. Bapa atau sesembahan atau Tuhan itu bukanlah anak manusia dan bukan manusia. Tiba-tiba dijadikan Yesus itu seorang manusia menjadi Tuhan. Itu bertentangan atau tidak Bang? Kita berbicara logika aja dulu Bang. Jangan pakai data dulu. Bertentangan atau tidak Bang? Jawab Bang. Bertentangan atau tidak Bang? Oke, izin. Bentar dulu Bang Lembah. Saya tidak bertanya kepada Anda. Saya tidak mempersilakan Anda untuk berbicara. Saya mempersilakan Bang Andi Sombi. Gimana tadi Bang? Coba Bang. Sudah ulang kembali. Nih, kata Elohim ya, kata Bapak nih, ya. Saya itu bukan manusia, bilangan 23 nomor 19. Ya. Samuel 1 Samuel juga mengatakan hal demikian, ya. Saya bukan manusia, saya bukan anak manusia dan saya bukan manusia kudus. Tiba-tiba Yesus yang lahir sebagai manusia, tiba-tiba dijadikan Tuhan. Kira-kira itu bertentangan dengan perucapan dari Elohim itu sendiri atau tidak? Pakai logika aja dulu. Bertentangan atau tidak? Jawab aja jujur. Jawab jujur Bang. Jawab jujur. Bertentangan atau tidak Bang? Bisa lebih apa nggak Bang? Agak diperjelasnya itu agak lebih detail gitu supaya saya cepat bisa mengerti gitu Bang. Soalnya sedikit ya silakan. Anda sebagai orang Kristen Protestan beriman kepada Yesus, betul? Nah, Yesus ini diimani sebagai Tuhan yang berwujud manusia, betul? betul. Di perjanjian lama, di dalam bilangan 23 ayat 19, ini kan kitab tanah kan, Torah Nevim Ketuvim ini kitab Yahudi kan. Nah, mereka orang Yahudi yang menuhankan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal, bukan pula anak manusia sehingga ia menangis. Artinya apa? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan manusia. Tetapi orang Kristen hari ini beriman kepada Tuhan yang berwujud manusia. Itu yang pertama. Ada kontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama mengatakan Tuhan bukan manusia, perjanjian baru mengatakan Tuhan itu manusia. Dia dan ingin itu hanya didapati di dalam surat-surat Paulus.
Bertentangan juga dengan apa yang dikatakan Ya, kalau Yesus itu yang tadi saya menurut tangkap, yang tertulis dalam bahwa Gospel Yesus Yohanes, lahir itu Markus, tidak Lukas, dan seperti Matius. manusia pada umumnya, Di dalam yaitu Yohanes, tidak ada sel sperma. Yesus Itu mengatakan ya poinnya kepada ya. wanita Samaria, Tetapi kembali lagi ke apa topik kata karena Yesus? sudah melebar nih. Kamu menyembah Saya apa yang sedikit tidak kamu bertanya kenal? yang kalau kelihatannya Kami agak menyembah remeh-temeh apa dan yang kami kenal. Kalaulah Yesus ini benar Tuhan, lantas kenapa Yesus yang Tuhan ini menyembah kepada Tuhan yang lain? Artinya Anda punya dua Tuhan. Paham? Paham sampai sini? Kalau Yesus Anda Tuhan kan, sedangkan Yesus punya Tuhan. Menurut kitab sucimu, Yesus itu punya Tuhan, saudara. Siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus? Tertulis dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius pasal 4 nomor 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata Yesus, Tuhan itu Bapa, dan perintah Yesus untuk menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Bapa yang di sorga. Nah, pertanyaan Jimen adalah berkaitan dengan judul di atas. Yesus itu bukan Tuhan menurut apa yang tertulis dalam kitab sucimu. Lantas orang Kristen hari ini tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Belajar di mana? Baca di mana Anda? Silakan. Lanjut Aki Jimen. Ya, yang saya ketahui mengenai hal itu Yesus, Yesus itu kan yang menjelma jadi manusia, yang turun. Di mana tertulis? Tertulis di Alkitab sih saya kurang tahu ya Pak. Itulah. Atau gini, Bang jujur aja lah dulu sama kami di sini. Abang memang nggak pernah baca Bible sama sekali atau gimana? Memang nggak pernah tuh? Pernah baca ayat suci, tapi nggak sedalam yang mereka yang lebih dari saya gitu ya. Iya, makanya tadi aku tegaskan tadi kan, dasar keimanan abang ini sebenarnya nggak ada sih dasar keimanan abang ini, karena abang ngikutin karena orang tua Kristen maka abang Kristen kan gitu. Tapi pada dasarnya keimanan abang sendiri abang nggak tahu apa sih dasar aku bisa mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Abang sendiri nggak paham di situ. Ya percaya aja. Manis saja. Bukannya gini Bang, bukan gimana mau saya sampaikan. Saya banyak diam itu karena gimana? Sulit lah saya menjelaskannya sebenarnya. Sebenarnya saya bukan mau cari perdebatan antara keagamaan sih sebenarnya Bang. Iya, berdiskusi saudara untuk menemukan kebenaran. Kita sedang berdebat. Kalau berdiskusi kebenaran itu sih Bang, kita udah nggak bisa menemukan sih kebenaran itu Bang. Karena bagaimana? Kata siapa? Kebenaran itu bisa ditemukan dengan cara dipelajari. Bentar Bang Teguh. Kebenaran itu bisa didapatkan dengan cara dipelajari, dengan cara dicari, diupayakan, diusahakan. Jika Anda mengharapkan kebenaran itu datang sendiri nyamperin Anda, itu omong kosong saudara. Tak mungkin. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak mengkaji, Anda tidak mau memahami, cuman diam duduk beriman saja, kebenaran tidak akan pernah datang kepada Anda. Kalaulah Yesus ini benar Tuhan dan ini adalah kebenaran, kami yang mempelajari kitab Anda itu mustahil menolak. Tapi setelah kami pelajari kitabmu, kami pahami kitabmu, tak ada Yesus itu Tuhan. Makanya kita bertanya sama orang-orang Kristen, diadakan diskusi ini, tahu dari mana ternyata kalian itu kalau dia itu Tuhan. Kesimpulannya adalah, dari hasil perdiskusian kami sedari dulu sampai hari ini, Yesus ini Tuhan hasil menduga-duga, menerka-nerka, itu loh. Oh, ternyata diduga Tuhan. Begitu dia menerka-nerka, oh mungkin dia Tuhan. Atau dia adalah Tuhan yang memang harus kita tuhankan. Jika tak dituhankan bukan Tuhan, itu loh. Paham maksud saya sampai sini? Itu. Rancu jadinya. Jadi jangan imani saja, belajar. Gitu. Baik. Oke, makasih Bang ya. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Lanjut Bang. Jangan turun dulu deh di sini. Bertanya aja. Iya, bertanya aja. Andi bertanya aja deh, bertanya. Kalau Andi nggak bisa menjawab pertanyaan, lebih baik kamu bertanya Jendi. Apa yang mau kau tanyakan tentang Kristen? Apa yang mau kau tanyakan tentang Islam? Silahkan.
saudara. Andi, mana dia? Iya kak? Ya, bertanya aja Andi, nggak apa-apa. Silakan bertanya. Belajar aja deh di sini deh. Belajar. Komal ini nggak apa-apa, buat Kak. kamu belajar. Iya, siapa tahu Andi mau bertanya mungkin apa yang mau ditanyakan selama ini tentang Islam. Apakah orang Islam menuhankan Nabi Muhammad gitu kan? Sering gitu kan? Islam menyembah yang ada di dalam kuburan. Nah, itu tanya aja yang kayak gitu itu penting itu biar kau paham, biar Islam langsung yang menjawab gitu kan. Harus sih signal lah Bang. Menurut saya sih, Nggak apa-apa, tanya aja silakan. itu yang yang dari saya pribadi Bang, saya nggak mau mengusik ke hal situ sebenarnya Bang. Karena Nggak masalah, ini ruang diskusi saudara, ini ruang diskusi lintas agama, kita dua arah. Kalau kami bisa menanyakan Kristen, Anda juga bisa menanyakan tentang Islam, nggak apa-apa. Apakah orang Islam menuhankan Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad itu mati dikubur begini-gini? Nggak apa-apa, tanyakan aja biar kami jawab. Gitu loh saudara, silakan. Andi, kamu dapat kesempatan. Andi, kamu dapat kesempatan di room ini untuk belajar. Kenapa Komal ini kami dedikasikan untuk non-muslim yang belajar? Karena kami ini apologet. Kami bukan ustadz dan ustazah. Kalau kami ustadz dan ustazah, kami ngajarin orang Islam. Kenapa kami nggak ngizinin orang Islam belajar di sini? Karena metode belajar di Islam itu sangatlah tidak mudah. Karena harus betul-betul sistematik dan juga ada metodenya. Nah, kalau orang non-muslim di sini kami izinkan belajar karena memang kami hadir untuk ngajarin kalian agama kami. Nah, kami juga mempelajari agama kalian. Bukan untuk ngajarin kalian, tidak. Tapi untuk tidak mengizinkan kalian berbohong atas nama agama kalian. Makanya kami belajar agama kalian dulu tuh. Supaya nanti bisa kami cocokkan apa betul di ayatnya begitu. Nah jadi kamu di sini tuh bebas bertanya tentang Islam boleh. Tentang bagaimana kami memahami agama kamu dengan data-data yang ada. Kamu boleh bertanya. Mau bicara tentang sejarah gereja, ayo. Mau bicara tentang kenapa orang Kristen jadi Kristen, ayo. Kamu mau bicara tentang ayat-ayat di kitab kamu. Umat Islam itu membahas agama kamu tuh bukan buat ngajarin kalian tentang bagaimana sudut pandang Islam terkait agama kalian, bukan. Tapi kami ingin kalian jujur. Nah jadi kamu boleh bertanya. Komal Islam itu sebenarnya dibuat motivasinya untuk kalian, saudara-saudaraku non muslim, untuk kalian supaya kalian itu berilmu. Nah seperti itu Andi. Jadi kamu boleh bertanya sama Iqbal, sama Jimen, sama Bang Teku, sama saya. Silakan. Bang Andi. Iya. Bang Andi. Iya. Makanya yang disampaikan Bang Iqbal tadi kepada Anda, carilah kebenaran, bukan berdiam diri. Dan itu sudah dicatat, itu sudah disampaikan oleh Yesus kepada Anda, ya. Bahwa dikatakannya bahwa carilah dulu kerajaan sorga sehingga engkau akan ditambahkan kepadamu. Kalau abang hanya diam diri, duduk aja, dari mana abang bisa dapat kebenaran? Baca tuh Matius 6 nomor 33. Kata Tuhan, carilah kerajaan surga dan kebenaran. Cari, disuruh berpikir, disuruh bertindak aksi, bukan diam. Bukan menerima, ya, ada warisan orang tua kayak gini, menerima, tidak seperti itu. Gitu. Jadi cari dulu Bang. Saya paham dalam posisi abang bingung, ya. Saya paham. Ya, abang tidak bisa menjelaskan keimanan abang karena saya pernah di posisi Anda. Karena agama kita itu warisan, ya. Orang tua kita Kristen pemakan babi, ya kita hidup juga dari darah babi dan anjing, ya. Saya juga seperti itu, saya akui itu, ya. Tetapi ketika kita dewasa, sudah balik, sudah berpikir akal sehat, sudah kita bisa membedakan mana yang salah dan benar, bisa mencari kebenaran, bisa mencari ini yang salah, ini yang benar. Lah di situ Tuhan memperingatkan kita, ya, khususnya di dalam Bible, Matius 6 nomor 33, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Cari, bukan hanya diam, gitu. Bukan hanya saya menerima, lalu nanti di hari penghakiman Anda menjawab kepada Tuhan, kan agama saya kan warisan, aturan ajaran agama saya kan warisan dari orang tua saya. Oh, enggak seperti itu, saudara. Enggak seperti itu. Kata Tuhan kepada Anda, jawab langsung. Tuhan menjawab dengan tegas seperti ini. Kan saya sudah perintahkan Anda ketika dewasa untuk mencari kebenaran. Kenapa Anda tidak cari? Berapa tahun saya berikan waktu kepada Anda di dunia? Makanya saudaraku Andi, merenung gitu. Merenung.
Sama-sama kita hidup dari Protestan. Saya Trinitas juga, Tritunggal, saudara. Ya, Anda tidak bisa jawab, makanya Anda nggak bisa jelaskan gitu. Sama, saya tidak bisa jelaskan juga dulu, gitu. Silakan Bang Andi, ditanggapi. Kita berbicara nggak pakai data lah, secara logika aja. Silakan ditanggapi pada. Ya. Pak Andi. Ya. Ya, silakan ditanggapi, Pak. Ya, Kalau dia nggak mengerti, nggak apa-apa. Pak Andi belajar aja di sini, sampean mute. Nanti kita naikkan Kristen yang lain. Anda menyimak diskusi kami para apologet Islam dengan teman-teman Kristen. Nyimak aja Bang, nggak apa-apa. Santai aja ya. Nyimak aja. Ya. Silakan Lian Official. Selamat sore. Uni, aku mau parkun bentar, sholat dulu aku ya. Aku mau sholat dulu. 5 menit mungkin. Oke deh. Yang sudah masuk waktu sholat silakan sholat, teman-teman yang netizen juga ya, jangan gara-gara nonton diskusi lintas agama teman-teman nggak sholat. Sholat itu tiang agama. Oke, Bang Leon Official, di sini Anda teman-teman non Muslim itu kami berikan tempat dan kehormatan untuk bertanya. Tapi kalau seandainya teman-teman sendiri itu punya ilmu, kami juga ingin teman-teman berbagi ilmu. Ciri-ciri teman-teman berilmu nanti, teman-teman itu berbicara pakai data, ya, pakai silogisme yang jelas, menggunakan proposisi argumentasi yang terstruktur sesuai dengan linguistik bahasa Indonesia. Kami izinkan kok. Tapi kalau awam, kami nggak ngizinin kalian ngejelasin agama kalian. Karena nanti dipecut sama jimen nanti. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya yang terjadi adalah kalian akan dilihat ketidaktahuannya tentang agama kalian. Bang Leon Official, silakan Anda boleh bertanya tentang agama kami, boleh bertanya tentang pemahaman kami tentang agama kalian, atau seputar diskusi lintas agama. Silakan Abang Kulion. Leon monitor, Leon Official monitor. Oke, yo, makasih. Ya, Islam Kristen. Open cam dulu Bang. Ya, open cam dulu Bang. Bang Leon open cam dulu Kristen. Ya, silakan open cam dulu Bang. Open cam Bang. Apa itu? Saya udah undangan untuk open cam. Anda bisa bawa open cam. Bang Andi tadi sebagai Kristen buka kamera. Oh mantap. Respect Pak. Oke. Ada yang mau ditanggapi Pak dari pernyataan di tema di atas? Iya. Judulnya apa tadi? Temanya tadi? Yesus bukan intoleransi atau Yesus bukan Tuhan atau ya. Apa aja Bapak mau apa? Bapak mau nanggapin apa? Kami kasih Cuman Bapak kesempatan. Saya cuma mau tanya sedikit saja. Oke. Siap. Di mana di Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan? Coba perlihatkan. Saya jawab. Pak, berhala-berhala yang disembah oleh kaum pagan itu tidak pernah mengatakan saya bukan Tuhan. Kalau tidak ada tertulis pernyataan seperti yang Bapak mau, bukan berarti Yesus Tuhan. Karena kalau kita membahas Yesus itu ada Tuhan atau tidak, harusnya kita tahu dari Yesus bukan? Jadi ketika Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, kenapa harus tertulis dia bukan Tuhan? Kita orang-orang dewasa loh. Nah jadi ketika klaim yang harus dibuktikan Pak, ya klaim yang harus dibuktikan. Klaim itu salah satunya apa? Dia Tuhan, dia orang baik, dia orang benar. Dan itu adalah klaim. Klaim itu bisa dikatakan benar kalau terbukti. Tapi ketika Bapak bertanya, di mana tertulis Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Pak, Zeus itu tidak pernah tertulis mengaku bahwa dia bukan Tuhan, nggak ada. Apakah dia Tuhan beneran? Osiris tidak pernah tertulis bahwa dia tidak pernah ngaku aku bukan Tuhan. Apakah dia adalah Tuhan? Jadi pengambilan kesimpulan Bapak tuh tidak selaras gitu loh. Seperti itu. Jadi klaim yang harus dibuktikan Pak. Contoh, klaim Yesus adalah Tuhan itu harus dibuktikan. Gini, silakan Pak. Saya coba minta klarifikasi dari kalian. Judulnya itu dijawab dulu. Di mana ada tercatat Yesus bukan Tuhan? Yesus menjelaskan dirinya kan Pak dalam Bible. Nah, yang pertanyaan saya sesuai dengan judul kalian. Iya. Kita ini merujuk kepada Yesus. Mencatat Yesus bukan Tuhan. Bapak 3 kali bertanya hal yang sama. Paling saya dengarkan lagi nanti pertanyaan ini. Saya jelaskan sekali lagi. Silogisme, Bapak tahu arti silogisme nggak?
pengambilan kesimpulan, Pak. Contohnya gini, di mana tertulis Yesus pernah cebok? Tidak ada, Bunda. Berarti Yesus nggak pernah cebok. Salah, Pak, kalau begitu, Pak. Jadi kalau kita bicara, yang harus dimintai pertanggungjawaban itu adalah klaim. Contoh, dia adalah Tuhan, klaim. Contoh, saya ini pintar, klaim. Saya ini hebat, klaim. Maka klaim itu harus dibuktikan. Untuk membuktikan klaim itu benar. Karena klaim yang terbantahkan dan tak terbukti itu namanya bohong. Jadi bukan berarti Bapak bilang, di mana Yesus pernah berkata dia bukan Tuhan. Oh, kalau dia tidak pernah berkata dia bukan Tuhan, maka dia Tuhan. Ya sudah, kalau gitu Bapak sembah saja dewa Molok dan Baal. Karena Molok dan Baal tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan. Oke, saya paham maksudnya. Gimana sih silogismenya? Iya, kalian kan memunculkan pertanyaan. Di mana di dalam Bible Yesus berkata dia Tuhan? Kan begitu toh? Ya karena itu klaim. Sekarang saya tanya balik, di mana Yesus berkata dia bukan Tuhan? Coba. Sama seperti dewa Baal dan dewa Molok tidak pernah berkata aku bukan Tuhan. Masuk bukan ke berarti situ. mereka Kita Tuhan. tidak bahas itu, Dek. Pak, Kita ini makanya Bapak diskusi. itu. Pak, Bapak pakai filosofi umum nggak kalau diskusi itu? Lah, Bapak Anda ngerti jawab ilmu dulu filsafat? judulmu. Ini saya Bagaimana jawab. judul belum terjawab? Yesus tidak pernah mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Maka ketika ada orang mengatakan dia pencipta langit dan bumi, orang itu berbohong. Ya, itu kan maksudmu kan? Jadi ketika Anda bertanya, mengeluarkan pernyataan, di mana Yesus berkata dia Tuhan, memang di dalam Bible itu tidak ada. Tapi kita Saya tanya balik juga nggak kepada pernah Anda. ngaku, Pak, saya bukan Tuhan, berarti saya Tuhan gitu. Tunggu dulu, sebentar dulu. Kalian kan andalan sekali berkata bahwa Yesus tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan. Sekarang kita Itu tanya fakta balik. itu fakta Di atau mana bohong? Tunggu, bentar. Saya, di mana Yesus? Bapak, Dengar dulu, Mbak. 5 Masukkan kali, dulu, 6 saya dulu. Iya, Loh, 6 saya kali bertanya pertanyaan dulu, Bapak saya ini. selesai dulu, Mbak. Iya, silakan. Sabar. Maksud saya begini loh, tolong kalian buktikan di mana Yesus berkata saya bukan Tuhan. Coba. Oke, dia tidak pernah berkata saya bukan Tuhan. Berarti pernyataanmu itu juga keliru. Di mana kalian kan bilang bahwa Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan. Iya kan? Bapak bisa nggak ngobrol tuh kayak orang normal, bisa nggak? Pak, Bapak bisa ngobrol kayak orang normal nggak? Bapak ngerti silogisme nggak? Bapak ngerti silogisme? Anda nggak usah tanya lagi sama saya yang itu. Loh, sudah kita ke Pak, topik kalau aja. Bapak, oke, berarti kalau ada orang yang dituhankan dan dia tidak pernah berkata aku bukan Tuhan, dia Tuhan nggak? Nah justru itu kita tanya balik. Di mana Yesus berkata dia bukan Tuhan? Saya tanya sekali lagi. Anda kan berbicara kalau silogis. ada Tuhan, loh ini kok lucu Bapak, ini kok maksa-maksa cara berpikir dia kepada kita lah. Pak, dewa Baal dan dewa Molok itu Tuhan bukan Pak? Dewa Baal namanya dewa. Masa dewa Tuhan? Ya itu Tuhan nggak? Dewa itu Tuhan Pak. Gimana sih orang nih nggak ngerti ngomong? Pak, dewa itu padanan kata Tuhan dan padanannya God, padanannya Theos. Saya tanya dewa Baal, bisa. dewa itu bahasa dewa nggak itu bisa? bukan Tuhan, Anda siapa? Ibu. Pak, Tuhan artinya apa Pak? Kok Bapak ketawa? Tuhan artinya apa? Pengertian Tuhan itu memang banyak. Bisa dikategorikan dewa, bisa dikategorikan ilah. Tetapi pengertian Tuhan yang dimaksudkan kepada Yesus itu memang Tuhan yang sesungguhnya. Iya, saya tanya Baal argumen itu Bible. Tuhan. Saya tanya Baal itu Tuhan nggak? Ya Baal itu bukan Tuhan. Di mana dia mengatakan dia bukan Tuhan? Nah ini kan giliran Anda saya tanya di mana Yesus berkata dia bukan Tuhan. Dia mencret dengan caranya sendiri teman-teman. Anda itu berkata seperti itu. Sekarang saya tanya, di mana Yesus berkata dia bukan Tuhan? Anda jawab. Iya, kalau tidak ada Yesus berkata dia bukan Tuhan, maka dia Tuhan. Maka dewa Baal dan Molok juga Tuhan. Kau yang mencret Pak. Kau mengatakan. Kau tadi tanya sama saya, di mana Baal itu mengatakan dia. Di mana? Di mana dia berkata? Di mana Baal dan Molok pernah berkata aku bukan Tuhan? Karena menurutmu silogismenya adalah kesimpulan menurut Bapak Leon ofisial kalau ada yang dituhankan tidak pernah berkata aku bukan Tuhan, maka itu Tuhan teman-teman. Maka si Leon ini telah banyak menuhankan Tuhan. Baal itu Tuhan menurut dia, Molok itu Tuhan menurut dia. Karena definisi Tuhan menurut dia adalah yang tidak pernah berkata aku bukan Tuhan, maka itu adalah Tuhan. Ini kegoblokan yang hakiki teman-teman. Nah, cara mengambil kesimpulan dari dia, ini premisnya pertama teman-teman ya. Premis mayor dan premis minor menurut orang ini ya, Tuhan adalah yang harusnya seorang Tuhan itu adalah yang tidak berkata.
aku bukan Tuhan. Pokoknya kalau dia berkata dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan, dia Tuhan. Kata dia ini loh. Maka saya tanya, Baal dan Molok pernah nggak bilang begitu? Tidak pernah. Berarti setara Yesus disembah, tapi tidak pernah mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Nah, ini namanya silogisme koplak, teman-teman. Kenapa? Saya sudah bilang berkali-kali, yang harus diuji itu bukan apa yang kau ajukan menurut pandangan akalmu yang gak masuk itu gak masuk ke ranah logika. Tapi yang harus diuji itu, yang dimintai dalil itu klaim. Contoh, saya pintar, maka kami uji dulu. Nggak begini, karena kalian suka mut-mut. Ya udah kau sembah, ya udah Baal Molok itu Tuhanmu, karena dia nggak pernah ngaku aku bukan Tuhan. Kalau kau bilang Muhammad Baal Molok itu masuk di akal. Tuhanmu. Ya udah. Kalau kau bilang Muhammad penghujat. penyembah Molok itu betul. Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Mana sekarang data? Saya tanya juga, saya tanya balik sama kau. Di mana data orang Kristen menyembah Molok? Di mana orang Kristen menyembah Molok? Saya nggak pernah bilang. Saya tidak pernah bilang kau menyembah Molok. Saya cuma bilang Molok adalah kalian menyembah Molok. Mana tunjukkan data Nabi Muhammad menyembah Molok? Pemfitnah. Kalau diskusi itu satu saya minta sama kalian. Tunjuk datanya. Di mana Nabi Muhammad? Fitnah kau ini orang mana? ini Nabi diskusi mana? mau menang sendiri. Kristen pemfitnah. Tunjuk datanya Nabi Muhammad pernah nyembah Molok. Aku tidak pernah bilang kalau Kristen nyembah Molok. Aku cuma bilang, menurut kau yang adalah Tuhan adalah yang pernah berkata aku bukan Tuhan. Mau menang sendiri. Kau intoleran, kau menuduh Nabi kami. Kau tunjukkan data, kau pernah baca dalil bahwa Nabi Muhammad nyembah Molok. Tunjukkan setan. Kau tahu enggak? Tunjukkan Muhammad datanya. sebelum jadi Islam itu penyembah berhala. Tunjukkan datanya. Tunjuk data. Tunjuk data. Biadab. Tunjuk data biadab, ya. Muhammad sebelum Islam itu penyembah berhala. Tunjuk besarkan mukanya ya. Ini tukang fitnah teman-teman. Masuk ke sini kenapa? kita Kamu diskusi apa? bagus-bagus. Saya undang kau datang dengan umatmu datang cari saya. Iya, teman-teman Islam, tolong cari orang ini dan tolong screenshot. Dia memfitnah. Ini masuk dalam ranah penistaan agama. Dia mengatakan Nabi Muhammad penyembah Molok dan penyembah berhala, teman-teman. Kalau tidak ada datanya, ini masuk dalam undang-undang penistaan agama, teman-teman. Kenapa? Karena menyatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya itu fitnah, teman-teman. Saya tidak pernah mengatakan fitnah Kristen tidak ditangkap polisi. Coba tunjukkan, kau tunjukkan kapan aku fitnah Kristen. Orang ini mengatakan Nabi Muhammad menyembah Molok. Teman-teman, lihat wajah Bapak ini ya. Mereka minoritas, mereka memfitnah Nabi Muhammad. Kau tunjukkan data bahwa ada tertulis Nabi Muhammad pernah nyembah Molok. Kau tunjukkan datanya. Teman-teman perhatikan ya, orang ini memfitnah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengatakan Nabi Muhammad. Mana? Tunjukkan data kalau aku pernah fitnah Kristen. Apa kataku? Benar, dia sebelum aku tidak pernah kau tunjukkan Nabi Muhammad pernah menyembah berhala. Tunjuk data. Tunjukkan data kalau Nabi Muhammad pernah menyembah berhala. Tunjukkan data. Sebelum dia jadi nabi, dia penyembah berhala. Kau tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Sebelum dia jadi nabi. Tunjukkan datanya. Penghujat, pemfitnah. Orang seperti kau lah orang-orang yang tidak layak diskusi. Data. Sebelum dia jadi teman-teman ya. Wahai pemerintah, wahai negara, wahai kalian umat Islam yang mengaku punya kuasa di tangan kalian, ketika kalian diam, agama kalian dihina, nabi kalian difitnah, gantilah baju kalian dengan kain kapan. Wajah penghujat Kristen ini, Kristen penghujat ini memfitnah nabi kalian. Kau kenapa Dia mengatakan nabi kalian penyembah berhala. Siapa babi? Kau apa babi? Apa anjing? Apa? Di mana kau tinggal? Di mana kau tinggal? Nah, buka mitmu. Di mana kau tinggal? Di mana? Masuk YouTube kau ini ya. Di mana kau tinggal? Saya di Kalimantan Timur, Samarinda, Kalimantan Timur. Kau tinggal di mana? Di mana kau tinggal? Samarinda, Kalimantan Timur. Kau tinggal di mana? Samarinda, Kalimantan Timur. Kau tinggal di mana? Kalian ini cuma mau. Nah, tinggal di mana kau? Kau tinggal di mana? Kalian ini penista-penista agama. Kau yang penista anjing. Kalau kau berbicara pakai data bangsat. Bangsat, kalau kau berbicara pakai data kimaknya kau ini. Ini mulutnya ini mulut. Binatang anjing. Kau kalau berbicara pakai data. Biadab ini. Kalau kau berbicara pakai data, mana datanya Nabi Muhammad menyembah dewa Molok? Mana datanya? Iya, kau di mana? Kau tinggal? Gak berani kau jumpa saya. Saya di Kalimantan Timur, Samarinda. Injak kepalamu kau jumpa aku. Kau bilang nabiku menyembah berhala. Di mana kau tinggal? Kau tinggal di mana? Di mana kau tinggal? Daerah Sumatera kau. Anggota saya suruh cari kau. Di mana? Di mana kau tinggal? Panggil semua. Kau di mana kau tinggal? Kau tinggal di mana? Kau di mana? Di mana kau tinggal? Di Medan ini. Di mana kau di Medan? Kau di Medan. Di mana kau di Medan? Di mana kau di Medan? Di mana kau di mana?
Binatang. Di mana kau di Medan? Kau yang binatang, di mana kau binatang? Di mana kau di Medan? Binatang mulai keluar. Ketawa-ketawa anjing ini. Ketawa. Keluar ini. Kau sok-sok kau sama perempuan banyak bicaramu. Di mana kau tinggal? Coba lihat ini penista. Ya di mana kau tinggal? Di mana kau tinggal? Penista agama ini. Kau yang penista itu kau. Tak ada otak. Kalau kau berbicara sama orang, usahakan kau pakai dalil. Kau yang penista. Kau tuntut saya, kau laporkan saya. Apa yang saya nistakan? Tunggu kau, saya lapor kau. Kau lapor saya, apa yang saya nistakan? Apa yang mau kau lapor? Apa yang mau kau lapor? Kau yang kau lapor. Kau yang menghina Nabi Muhammad, menistakan, kau tuduh menyembah berhala. Di mana? Kapan Nabi Muhammad menyembah dewa Molok? Di mana? Di mana? Di mana? Gak berani kau jumpa saya. Di mana kau tinggal? Saya lapor kau. Profilnya direkam. Di mana kau? Kau bilang Nabiku nyembah dewa Molok, di mana? Di mana datanya? Di mana kau datanya? Kau dari mana kau? Sama perempuan ini. Di mana? Iya, mana datanya? Mana datanya? Kau tunjukkan kepada saya. Dia tadi yang ngomong-ngomong dewa Molok, bilang Kristen sama dewa Molok. Saya tidak pernah mengatakan Kristen menyembah Molok. Saya mengatakan kau mengatakan dewa Molok adalah Tuhan. Kenapa? Bukan rekamanmu. Saya jelas dong, ini juga ada rekamannya. Kau dengar ya, dengar kau baik-baik ya. Ada data kau banyak yang bicara bilang, kalau ada Tuhan yang berkata, aku bukan Tuhan, maka dia Tuhan menurut kau. Maka aku buat kesimpulan, berarti dewa Molok dan Baal itu adalah Tuhan menurut kau. Kau banyak bicara kau, macam perempuan mulutmu. Apakah kami penyembah dewa Molok? Loh, sejak kapan aku bilang kau nyembah Molok? Loh. Sejak kapan? Kau tuntut aku ke kantor polisi dengan bukti. Ya kau bawa buktinya. Kau bawa kantor polisi. Aku tunggu kau. Aku tunggu kau di kantor polisi. Tunggu di kantor polisi anjing kalian semua ini. Kau yang anjing. Kau anjing kau. Anak anjing kau. Anak babi kau. Pemakan babi kau anjing. Pukimak kau. Apa? Di mana kau tinggal anjing? Berani kau anjing-anjing. Di mana kau tinggal? Kau tunjukkan aja. Di mana kau tinggal? Jagoan kau kan? Aku mau lihat kalau diinjak kepalamu jagoan kau masih bisa bicara kau begini. Tunjukkan di mana lokasimu. Saya Kalimantan Timur, Samarinda saudara. Rekam saya live setiap hari. Ini kelakuan intoleran ini seperti ini. Kau yang intoleran. Berbicara pakai data. Yang penista-penista agama. Kau yang penista kalau berbicara pakai data. Penista-penista agama. Kau banyak bicara. Kau yang penista. Orang berdiskusi itu pakai data. Tak ada larangan di Indonesia ini. Tidak ada undang-undang yang mengatur. Enak aja kalian. Setelah ngomong kita balas kok langsung polisi. Tidak, kau ngomong apa tadi? Kalian kalau mengkafir-kafirkan orang boleh. Kafir itu artinya orang yang menutup diri. Tahu tidak kau arti kafir? Kau arti kafir aja tak tahu bodoh. Arti kafir kau tak tahu. Banyak bicara kau. Kafir menurutmu? Kafir itu menutup diri dalam kaidah bahasa Arab. Orang yang menafikan kebenaran. Apa artinya? Apa artinya kalian ajarkan kepada umatmu kafir itu apa artinya kafir itu? Setan. Tailasomu itu setan. Kau yang setan bodoh. Di mana kafir artinya setan anjing? Di mana kau belajar? Kafir itu menutup diri. Orang yang ingkar akan kebenaran. Ini, ya memang orang-orang kafir ini penyembah setan kok. Gimana sih? Iya. Ini yang si Uni Rifa ini. Menyembah selain daripada ngegas Rifa kau pikir aku siapa? Baik-baik lah kau kalau bicara. Kau usah kok kayak gitu. Kenapa? Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Udah pengecut kau, bencong kau. Gak ada mental muda, diam aja kau. Udah kau diam, gak ada mental muda. Udah Dinda. Kata, kau itu cuma jago mulut. Kau jago apa? Jago apa kau? Kau jago apa? Jago apa kau? Cuma hebat mulutmu itu. Iya kau jago apa? Kau jago apa? Banyak bicara kau dari tadi. Udahlah, gak usah sok kau. Kau cari saya di Kalimantan, siapa anggotamu suruh jumpa sama saya di sini? Oh, jadi jagoan kau. Kamu itu yang intoleran. Kau 5 menit saya ratakan kau, tahu kau setan. Oh mau main-main ancam perempuan, perempuan kau ancam-ancam, saya kau ancam. Ancam siapa? Saya kau ancam. Kalau kau berani. Perempuan siapa? Loh itu Ripa dari tadi kau tekan-tekan, buat apa kau bicara kayak gitu sama perempuan? Bencong. Kau yang bencong. Kau itu. Leon, banci kali kau Leon. Woi, bicara itu pakai data. Kalian itu mau berdiskusi, saking tak adanya celah, kau memfitnah tak ada data. Pakai data saudara.
Bicara itu pakai data. Itu Kristen bahwa Ya, mengaku izin masuk, Yesus Tuhan. Iqbal. Kalian Izin masuk, mengaku Iqbal. bahwa Yesus bukan Tuhan. Silakan. Kenapa Ya, kamu Leon. ngurus? Leon, tenang dulu. Ya, nggak usah kau Leon. Diam kau. Kau Diam itu kau. penista agama. Ya, kau Ya, lapor Rifan. kantor polisi. Kau lapor Kau itu kantor penista. polisi. Kau lapor. Iya. Syukron Bang Lolo, Kau yang lapor. barakallahu fikum. Nah, teman-teman dengarkan baik-baik Kau ya. lapor. Orang ini, aku Enak mau aja ngomong Leon. kau nista Aku mau Kristen ngomong. seenaknya. Dimi dulu deh. Jadi kita tidak Teman-teman dengarkan ya. Ketika kita Kau bicara data itu dan fakta, mereka mengatakan kita menista. seenaknya mulutmu. Tadi Apa, Bang? dia sendiri yang menista Tanya, Tuhannya. rokok, Bang, tenang aja. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang disembah atau Tuhan itu berkata aku bukan Tuhan, ya. Dia minta gini, mana dalil Yesus berkata aku bukan Tuhan? Memang tidak ada Yesus berkata seperti itu. Lalu apa? Yesus langsung jadi Tuhan. Maka saya bilang, konsekuensinya kalau kau bilang ada sembahan yang berkata aku bukan Tuhan maka dia Tuhan, Molok sama Baal juga Tuhan. Kenapa? Molok dan Baal tidak pernah berkata aku bukan Tuhan. Nah, dia terperangkap dengan argumennya sendiri. Karena saking paniknya langsung dia bilang Muhammad nyembah Molok. Aku minta datanya karena itu klaim. Dari tadi sudah saya katakan. Nyembah Molok, Yang- palanya itu nyembah Iya, Molok. yang perlu